kurikulum 1947 sampai kurikulum Merdeka atau Purna. 1. Kurikulum 1947. Kurikulum yang mulai diaplikasikan pada 1990 ini dikenal dengan istilah Leerplan yang dalam bahasa Belanda artinya rencana pembelajaran. Pada masa itu, Indonesia masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Sistem pendidikannya pun masih kental dengan pengaruh Belanda. Ciri utama dari kurikulum ini adalah menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejahtera dengan bangsa lain. 2. Kurikulum 1992. Tahun 1992, kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Cirinya adalah setiap isi pelajaran harus bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. 3. Kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintah menginginkan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Mata pelajaran diklarifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Dikenal juga dengan program Pancawardhana. Ada juga yang menyebutkan bahwa Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa karya dan moral. 4. Kurikulum 1968. Pembentukan manusia Pancasila sejati. Wajah jasmani mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Mata pelajaran yang dibuat lebih bersifat teoristis. Kurikulum ini juga menekankan pendekatan organisasi dalam materi pembelajaran seperti kelompok, pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. 5. Kurikulum 1975. Penggantian kurikulum 1968 ini bertujuan agar pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini dipengaruhi oleh konsep di bidang manajemen yang dikenal pada masa itu, yaitu MBO atau Management by Objective. Masa ini dikenal dengan istilah satuan pembelajaran, yaitu rencana pembelajaran dibuat untuk setiap satuan bahasan. Setiap satuan pembelajaran dirinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau tim, materi pembelajaran, alat pembelajaran, kegiatan pembelajaran mengajar, dan evaluasi. Kurikulum ini banyak mendapatkan kritik karena setiap guru menjadi sibuk karena harus menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut juga kurikulum 1975 yang disempurnakan, menggunakan model yang disebut juga dengan cara pembelajaran aktivisme atau CBSA atau Student Active Learning atau CIL. Namun banyak sekolah yang merasa sistem ini kurang efektif karena suasana kelas dan tidak kondusif untuk belajar. Penolakan CBSA pun banyak bermunculan. 7. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999 merupakan perpaduan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Tujuannya adalah untuk menekankan agar siswa lebih memahami konsep dan keterampilan dalam menyelesaikan soal dan masalah. Sistem pembelajaran 1 tahun dibagi menjadi 3 cakrawulan, jadi diharapkan agar siswa dapat menerima materi pembelajaran yang lebih banyak. Beban pembelajaran siswa yang dianggap terlalu berat menyebabkan berterbarannya berbagai macam kritik terhadap kurikulum ini. 8. Kurikulum 2004 dikenal dengan sebutan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK adalah seperangkat rencana pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa. Penilaian kegiatan belajar mengajar dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Setiap mata pelajaran memiliki rincian kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Namun terdapat keracunan pada sistem ini. Alat ukur pencapaian kompetensi siswa hanya berupa ujian akhir sekolah dan ujian nasional yang jawabannya dari soal pilihan ganda. Jika tujuannya adalah mengasah kompetensi siswa, harusnya alat ukur lebih banyak praktek atau soal uraian agar pemahaman lebih aktif. 9. Kurikulum 2006. Pada tahun 2006, KBK dihentikan digantikan oleh KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jika dilihat, kurikulum ini tidak jauh beda dengan kurikulum 2004. Hanya saja KTSP lebih memberikan kebebasan kepada guru untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan, kondisi siswa, dan kondisi sekolah. Sistem pembelajaran dan silabus merupakan wewenang dari sekolah, dikoordinasikan dan disupervisi oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pada akhir tahun 2012, KTSP akhirnya diganti dengan kurikulum baru
karena dianggap kurang berhasil. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau bisa disebut dengan Kurtilas merupakan perayaan pemerintah dalam Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Kurtilas memiliki aspek penilaian yaitu pengetahuan, sikap, penampilan, dan perilaku. Anies Baswedan sempat menghentikan pelaksanaan Kurtilas di beberapa sekolah untuk